Shalom semua warga kerajaan, saya menyampaikan tentang influence dari bapak-bapak yang diurapi, yang memberikan influence baik maupun buruk buat keluarganya. Saya sebutkan tentang Elia, orang Tisbe, lalu kemudian Hazael, the son of nobody, dan yang ketiga ini adalah Jehu bin Nimsi. Aneh sekali, sebetulnya dia punya papa namanya Yosafat, tapi di dalam bahasa Indonesia kan Yehu cucu Nimsi, artinya he's fatherless. Dia dititipkan pada kakeknya. Berapa banyak di luar sana yang papanya minggat dan dipelihara oleh kakek neneknya. That's not so good. Karena kita tahu jangan pernah kakek nenek itu, opa oma, yaitu yang membesarkan anak. Pasti gak didisiplin. Cuma disayangi, diberkati, dikasih macam-macam ya. Untuk menebus kesalahannya masa lampau. Dan kita lihat dalam 2 Raja-Raja 9 ini, Elisa memanggil seorang dari rombongan Nabi, anak muda nih. Jangan anggap enteng orang muda. Ikat pinggangmu, bawa buli-buli berisi minyak ke Ramot Gilead, urapi cari Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Lalu kemudian urapi dia. Kemudian dia ketemu dan Yehu ini seorang captain, seorang sar, pemimpin. Tetapi saudaraku bukan pemimpin yang lalu tinggi. Sekali lagi, Tuhan bisa ngangkat orang dari dalam debu, oke? Dan firman Allah berkata, telah kuurapi engkau menjadi raja dari Israel. Kemudian dia pergi saudaraku, dia melarikan diri dan karena tugasnya selesai. Tapi pada saat itu kan ini kumpulan para panglima tentara Israel. Apa yang terjadi dengan orang tadi itu? Ya akhirnya dia ngaku, dia mengurapi aku jadi raja untuk menghabiskan yaitu keturunan Ahab. Seperti Tuhan membinasakan keturunan Yerobeam bin Nebat dan juga Baesa. Dan pada saat itu saudaraku mereka semua berkata, Yehu raja. Kalau saudara perhatikan pertama-tama itu kalau dia mengendarai kereta ini ya, kereta perang itu seperti orang gila katanya. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Ya saudaraku, seperti mau menarik perhatian pada dirinya. Something very wrong saudara. Tetapi kita lihat kadang-kadang Tuhan perlu orang yang seperti itu ya, untuk membinasakan musuh-musuh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Yehu, bahkan Isabel pun ya saat itu ketika dia masuk ke istana yang di Israel kerajaan utara, pada saat itu Isabel menghina dia. Hai Zimri katanya, dia dipanggil Zimri saudara. Aneh ya, saya punya teman orang kaya suka merubah nama orang. Hendro dipanggil Budi ya toh. Rudi dipanggil Roni, ada yang sengaja begitu saudara. Tapi Zimri itu adalah suatu ejekan. Sebab saudaraku, dinasti daripada Omri, yaitu ayah daripada Ahab, membunuh Zimri yang baru bertakhta 7 hari. Mungkin lain kali saya terangkan. Tetapi saudaraku, siapa di pihakku kata Yehu, lemparkan dia ke bawah. Dan saat itu Isabel dilemparkan ke bawah, diinjak-injak oleh kereta perang. Dan kemudian saudaraku, bahkan anjing pun jijik kepada dia. Si penyembah berhala ini yang sudah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Bahkan tangan dan kakinya dibiarkan. Anjing pun tidak mau saudaraku. Ya dimakan anjing. Luar biasa, tidak ada orang menguburkan. Dan kemudian badannya cuma jadi pupuk. Tetapi kita belajar di sini. Adakah daripada kita yang selalu overacting? Mungkin kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita. Yehu cucu Nimsi, tidak disebutkan dia putra daripada Yosafat. Tetapi mungkin ada saudara di luar sana, ada kabar baik buat Anda. Carilah seorang bapak rohani dan kau akan dipulihkan. Sama seperti Timotius. Timotius bapaknya seorang Yunani penyembah berhala. Tetapi praktek daripada Paulus yang menjadi bapak rohani pada Timotius, dan dia menjadi rasul muda yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Be strong in the Lord. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, bersyukur kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tema kita pada bulan ini adalah Leading as Influencer in My Family, yang artinya menjadi pengaruh di dalam keluarga kita. Dan penting untuk kita ketahui bahwa yang namanya keluarga itu adalah sebuah institusi
atau lembaga yang sangat berharga di mata Tuhan. Bapak itu tahu mengapa? Karena kalau kita melihat kisah Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 2, maka kita dapat melihat bahwa Allah sendirilah yang memprakarsai terbentuknya sebuah keluarga. Ya. Keluarga itu adalah ide besar dari Allah, di mana keluarga itu menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaat dan juga Allah Bapa dengan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus menjadi dasar dari keluarga Kristen. Nah, namun demikian kita dapat melihat bahwa sekarang ini banyak keluarga Kristen itu gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Allah di dalam keluarga. Ya, kita bisa melihat perselingkuhan masih terjadi, KDRT masih terjadi, tidak ada keterbukaan di dalam keluarga, tidak ada rasa saling menghargai di dalam keluarga, tidak ada pengampunan di dalam keluarga. Ya, sangat disayangkan ketika kita masih menjumpai hal-hal tersebut pada keluarga-keluarga Kristen. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi penyebabnya? Nah, salah satu yang dapat menjadi penyebabnya itu adalah karena adanya luka generasi. Ya, sebenarnya ada banyak faktor penyebabnya. Ya, bisa faktor eksternal, bisa faktor internal. Tapi salah satu yang dapat menjadi penyebab utamanya adalah luka generasi. Ya, oleh karena itu pada saat pagi hari kita akan secara khusus belajar mengenai luka generasi. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan kita semua masing-masing dapat menjadi individu-individu yang sehat di dalam sebuah keluarga. Ya, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan melalui keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Oke, baik, kita akan mulai belajar dengan mengenali apa itu luka generasi. Ya, luka generasi ini adalah luka batin, ya, sifatnya jadi di dalam, yang dialami oleh suatu generasi yang disebabkan oleh generasi sebelumnya. Di mana luka batin tersebut terjadi semasa seseorang itu berada di bawah pengasuhan orang tua atau keluarganya. Nah, kenapa disebut luka generasi? Disebut sebagai luka generasi karena luka batin tersebut diwariskan, ya perhatikan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menjadi suatu rantai yang tidak terputuskan. Ya, contoh sederhana, seorang ayah memiliki seorang anak laki-laki, ya. Ayah tersebut tidak peduli dengan anaknya, ya, dia bingung dengan urusannya sendiri, dia bingung dengan kerjaannya, dia sibuk dengan hobinya. Nah, suatu saat ketika anak laki-laki tersebut beranjak dewasa, maka pola yang dulunya dilakukan oleh ayahnya akan cenderung untuk diikuti. Mengapa? Karena anak laki-laki tersebut tidak memiliki gambaran bagaimana seorang ayah memperhatikan anaknya. Dan akhirnya itu menjadi luka generasi yang diwariskan. Apakah bisa diputuskan? Bisa, ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Namun sebelumnya kita akan belajar mengapa luka generasi itu bisa terjadi. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang hidupnya itu begitu luar biasa. Tetapi ternyata di balik itu dia menyimpan, dia mengalami yang namanya luka generasi. Siapakah tokoh tersebut? Kira-kira apakah ada yang tahu Bapak Ibu siapa ini? Daud, ya. Ada mahkotanya, ada kecapinya. Daud ini dikenal sebagai sosok luar biasa yang dicatat oleh Alkitab. Dan seringkali kita mendengar Daud ini dipuji sebagai apa? A man after God's own heart. Ya, seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Namun demikian kalau kita membaca dan mempelajari Alkitab secara seksama, ternyata kita bisa melihat bahwa Daud pun itu jugalah seorang manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Ya, dan sekarang kita akan coba lihat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Bukan dengan maksud untuk menghakimi pribadi Daud, tetapi kita mau melihat alasan di balik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Pertama, Daud ini ternyata melakukan poligami Bapak Ibu, ya. Tahu ya Bapak Ibu poligami, artinya istrinya lebih dari
satu ya, ada Mikal, Abigail, Ahinoam, Egla, Maaka, Hagit, Abital, Batsheba, belum termasuk gundik-gundiknya. Padahal hukum Musa itu melarang seorang raja memiliki banyak istri supaya hatinya tidak serong, tidak menyimpang. Kemudian kesalahan kedua, Daud ini jatuh ke dalam perzinahan bersama dengan Batsheba. Kita sudah tahu cerita itu. Hingga akhirnya Daud ini merencanakan pembunuhan kepada Uria, suami dari Batsheba. Dan dua poin pertama tersebut sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana seorang Daud sebagai raja itu menyalahgunakan kekuasaan dan pengaruhnya sebagai raja. Dan selanjutnya, kesalahan berikutnya. Daud ini punya anak namanya Amnon. Ya, anak dari Ahinoam. Nah, Amnon ini anak Daud ini memperkosa yang namanya Tamar. Nah, Tamar ini juga anaknya Daud, tapi adik tirinya Amnon. Adik kandungnya Absalom. Nah, Amnon ini suka sama Tamar, diperkosalah Tamar. Daud benar memang marah. Tetapi Daud tidak menghukum ataupun meluruskan Amnon. Begitu juga ketika Absalom akhirnya membunuh Amnon, ya Absalom kan kakak kandungnya Tamar. Dia nggak terima Tamar itu diperkosa oleh Amnon. Akhirnya dibunuhlah Amnon. Daud marah? Ya, Daud marah kepada Absalom. Tetapi kembali lagi Daud tidak menegasi, tidak mendisiplinkan, tidak meluruskan Absalom. Coba bayangkan kalau misal Daud itu tegas kepada Amnon, kemudian meluruskan Amnon, bisa jadi mungkin Absalom nggak membunuh Amnon, ya. Tetapi sayang sekali Daud tidak melakukan hal tersebut. Dan saya ingin menyampaikan kepada warga kerajaan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Daud tersebut itu dapat terjadi karena adanya luka generasi. Kok bisa ya? Untuk kita mengetahuinya kita perlu melihat background Daud secara lebih jelas. Nah, Mazmur Daud menggambarkan bagaimana Daud itu diperlakukan oleh keluarganya sebelum ia diurapi sebagai raja. Yang pertama, di dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud merasa bahwa ayah dan ibunya meninggalkan dia. Selanjutnya, Mazmur 69 ayat 9, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Daud merasa bahwa dia ditolak oleh saudara-saudaranya. Dan di dalam Mazmur 69 ayat 22 dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Mereka di sini adalah saudara-saudara Daud. Artinya saudara-saudara memberikan makanan dan minuman yang tidak pantas kepada Daud. Dari ayat-ayat tersebut ya, kita dapat melihat bahwa Daud diperlakukan dengan sangat buruk oleh keluarganya. Nah, pertanyaannya, kenapa Daud itu diperlakukan dengan buruk oleh keluarganya? Pernah nggak Bapak Ibu terpikir kenapa ya? Seorang Daud kok diperlakukan buruk oleh keluarganya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sekarang kita akan melihat selangkah lebih dekat lagi kisah keluarga Daud dari yang namanya Talmud. Ya, Talmud ini catatan diskusi para rabi berkaitan dengan sejarah Yahudi, kebiasaan Yahudi, kemudian hukum-hukum Yahudi, Talmud ini. Nah, Talmud ini mengisahkan kisah keluarga Daud secara lebih dekat. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, berdasarkan Alkitab, Isai, papanya Daud, itu adalah cucu dari Boas dan Rut. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengarkan kisah tentang Boas dan Rut. Dan menurut Talmud, awalnya si Isai ini yakin bahwa dia ini keturunan dari engkong Boas. Ya, dia yakin. Tetapi pada masa itu beredar sebuah kisah bahwa Boas ini meninggal 1 hari setelah menikah dengan Rut, Bapak Ibu. Jadi menikah, besoknya meninggal, ya. Sangat mengenaskan, tapi menurut Talmud demikian, Bapak Ibu.
Dan pada masa itu orang-orang ini banyak yang mulai ada omongan-omongan miring. Ya kan? Boas ini mati gara-gara nikah sama Rut yang merupakan perempuan Moab. Ya mulai ada omongan-omongan seperti itu. Lalu juga mulai ada omongan, wah jangan-jangan Obed ini bukan anaknya Boas, Obed ini anak haram. Ya, nah awalnya Isai itu yakin, tetapi kena omongan-omongan seperti itu lama-lama mulai ragu. Isai mulai mikir, loh sungguhan ta, saya ini cucunya engkong Boas. Lah engkong Boas itu loh, setelah menikah sama Mak Rut sehari meninggal. Lah papa Obed ini beneran anaknya engkong Boas atau bukan? Ya dia mulai ragu si Isai. Nah, mulai ragu dan akhirnya dia menjadi stres Bapak Ibu Isai. Dan zaman dulu yang namanya orang Israel itu sangat memperhatikan kemurnian keturunan mereka Bapak Ibu. Ya, dan Isai ini karena salah satu menurut Talmud dia adalah anggota Sanhedrin, jadi dia ini terganggu sekali dengan masalah ini. Akhirnya yang dilakukan oleh Isai itu apa Bapak Ibu? Dia memutuskan untuk memisahkan diri dengan istrinya yang merupakan seorang Israel tulen. Kenapa? Karena dia merasa gak pantas. Lah belum tentu saya ini keturunan engkong Boas yang Israel. Akhirnya dia ini memutuskan diri untuk memisahkan diri dari istrinya yang bernama Nitsefet. Mereka pisah ranjang Bapak Ibu. Dan setelah lewat beberapa tahun, akhirnya Isa ini memutuskan untuk mengambil salah satu pembantu perempuannya yang merupakan seorang Kanaan untuk dinikahi. Mengapa? Karena pikirnya, ya weslah sekalian sama orang yang bukan Israel. Karena toh belum tentu saya ini keturunannya engkong Boas. Belum tentu saya ini keturunan Israel. Nah, untungnya pembantu perempuan tersebut baik hati Bapak Ibu. Dia bilang sama nyonyanya, si Nitsefet, Nyah, Isai mau nikahi saya. Nah nanti waktu malam pertama kita bertukar tempat. Ya, mereka terinspirasi dari kisahnya Rahel dan Lea. Nah, Nitsefet pun setuju dengan hal tersebut. Dan akhirnya malam pertama pun datang dan Isai pada malam itu tidur dengan siapa Bapak Ibu? Dengan istrinya sendiri, Nitsefet. Dia nggak tahu tapi karena mungkin bisa jadi mabuk. Dan alhasil Nitsefet itu mengandung seorang anak. Namun karena Nitsefet tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapa-siapa, bahkan kepada Isai, maka Isai dan anak-anaknya yang lain, dalam hal ini kakak-kakaknya Daud, menganggap bahwa Nitsefet itu sudah berzina dan mengandung anak haram. Saya juga heran ya kenapa kok Nitsefet gak mau ngomong aja sama Isai ya. Cuman pada waktu itu memang sistem keluarga itu patriarki ya. Jadi istri itu begitu menjaga harga diri suami. Dan ketika Nitsefet mengandung anak yang dianggap haram itu siapa kira-kira itu Bapak Ibu? Daud. Ketika Nitsefet sudah mengandung Daud, maka kakak-kakak Daud, ya saudara-saudara Daud itu mau membunuh Nitsefet dan anak yang dikandungnya. Karena mereka menganggap bahwa ibunya ini sudah berzina. Namun karena Isai, Papa Daud ini masih sayang lah sama Nitsefet. Akhirnya dilarang, kamu jangan bunuh mamamu. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan. Isai berkata kepada kakak-kakak Daud, suatu saat kalau anak ini lahir, kamu harus memperlakukan anak ini layaknya pembantu yang direndahkan dan pembantu yang dibenci. Itulah kisah latar belakang Daud menurut Talmud. Dan yang menjadi alasan mengapa ia diperlakukan sedemikian rupa oleh keluarganya. Ia dianggap sebagai anak haram. Ya, kisah keluarga yang begitu kompleks. Dan dari apa yang tertulis di dalam Alkitab dan apa yang diceritakan di dalam Talmud, kita dapat melihat terdapat beberapa hal yang pada akhirnya dapat menyebabkan Daud mengalami luka generasi.
Oleh karena itu sekarang kita akan belajar hal-hal yang sekiranya dapat menyebabkan luka generasi, ya, belajar dari apa yang sudah dialami oleh Daud. Yang pertama adalah penolakan atau rejection. Semenjak di dalam kandungan, kakak-kakak Daud ini sudah mau membunuh Daud. Semenjak dari dalam kandungan, si Isai yang merupakan ayah Daud itu sudah menganggap Daud sebagai pembantu hina yang layak dibenci. Kemudian kita juga dapat melihat, ya, di dalam kitab 1 Samuel, tepatnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 10 hingga 11, bagaimana Isai itu tidak menganggap Daud sebagai anaknya. Dikatakan demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ketika Samuel hendak mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja, ada satu anak yang tidak dibawa oleh Isai, Bapak Ibu. Siapakah itu? Daud. Mengapa? Karena Daud tidak dianggap sebagai seorang anak. Seperti janjinya tadi di Talmud. Kamu harus perlakukan anak ini seperti pembantu yang rendahan dan layak dibenci. Daud tidak dianggap oleh anak. Dan belajar dari kisah Isai dan Daud, ya, kita perlu berhati-hati agar jangan sampai kita menolak generasi di bawah kita. Jangan sampai kita menolak anak kita. Karena apa, Bapak Ibu? Penolakan itu bisa berujung pada timbulnya luka generasi. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa janin di dalam kandungan itu bahkan bisa merasakan penolakan, ya? Kita tahu kisah-kisah bagaimana mungkin ada seseorang mungkin hamil di luar nikah, bukan anak yang diinginkan. Seorang ibu yang menolak anak yang dikandungnya, janin itu bisa merasakan penolakan. Ya, sains sudah mendukung penelitian tersebut. Jadi jangan sampai kita menolak generasi di bawah kita, jangan sampai kita menolak anak kita. Pastikan kita menerima generasi di bawah kita, baik anak jasmani, baik anak rohani, itu sebagai bentuk anugerah yang luar biasa dari Allah. Amin, Bapak Ibu. Hal kedua yang membawa Daud mengalami luka generasi adalah pengabaian, abandonment. Tadi yang pertama apa, Bapak Ibu? Penolakan, rejection. Yang kedua, pengabaian, abandonment. Daud ini diabaikan oleh ayah dan kakak-kakaknya karena ia dianggap sebagai anak haram. Bahkan Daud ini oleh Isai dalam tanda kutip dibiarkan supaya mati ketika sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput. Dengan jumlah kambing domba yang sangat sedikit. Berapa ekor, Bapak Ibu? 2-3 ekor. Tanggung jawabnya kecil, resikonya besar. Ya, kita dapat melihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 hingga 35. Di sana dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa Isai dalam tanda kutip sengaja mengabaikan Daud di padang rumput supaya sewaktu-waktu bisa diserang oleh singa ataupun beruang lalu mati. Ya, bisa bayangkan Bapak Ibu pengabaian yang dilakukan oleh seorang papa kepada anaknya. Nah, pengabaian ini memang bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya ya karena penolakan tadi. Sama seperti kasus Isai dan Daud. Penolakan yang berujung pada pengabaian. Ya, dari kecil sudah ditolak, akhirnya ketika sudah mulai tumbuh dewasa diabaikan. Tetapi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa terdapat banyak bentuk pengabaian. Sebagai contoh, seorang ayah atau seorang ibu yang sibuk bekerja tanpa mengenal waktu, tanpa meluangkan waktu untuk pertumbuhan anaknya.
sebenarnya ia sedang mengabaikan anaknya, mengabaikan keberadaan anaknya. Seorang ayah atau seorang ibu yang selingkuh, sebenarnya mereka juga sedang mengabaikan perasaan anaknya. Karena mereka lebih memilih wanita atau pria lain yang bisa menghancurkan keluarga mereka. Bahkan ketika mungkin kita sebagai seorang ayah atau ibu bertengkar di hadapan anak-anak kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita sedang mengabaikan perasaan mereka untuk merasa aman dan secure. Seringkali kita melupakan hal-hal seperti itu. Kemudian mungkin ketika anak kita nakal, kemudian melakukan sesuatu yang tidak tepat, kemudian kita tidak meluruskannya, tidak mendidiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya kita juga sedang mengabaikan pembentukan karakter mereka. Terdapat banyak sekali bentuk pengabaian. Oleh karena itu kita harus sekali lagi berhati-hati. Sebenarnya saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kekristenan ini bicara mengenai legacy, Bapak Ibu. Lifestyle yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menganggapnya sekarang sebagai sesuatu yang sepele. Saya sudah tahu firman Tuhan kok. Saya sudah bisa mengerti, saya sudah hebat. Tetapi saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menyadari pentingnya warisan kebenaran itu untuk generasi di bawah kita? Atau kita culculan aja, culculan ngadeg dewe, ya kan, ada lagu itu ya. Apakah kita seperti itu kepada anak kita? Anak kita, generasi di bawah kita itu adalah tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Amin. Hal ketiga yang membuat Daud mengalami luka generasi adalah pelecehan. Yang pertama tadi adalah penolakan, kedua pengabaian, yang ketiga pelecehan atau abuse. Daud ini mengalami pelecehan secara fisik dan juga verbal. Secara fisik tadi kita sudah baca ayatnya. Daud ini diberi makanan dan minuman yang tidak pantas. Mas menulisnya diberi makan racun, bahasa Inggrisnya gall, sesuatu yang pahit, yang gak layak dimakan. Kemudian Daud ini juga mengalami pelecehan verbal. Tahu dari mana? Di dalam 1 Samuel 17:28 dikatakan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Apa yang dikatakan Eliab kepada Daud itu enggak benar, Bapak Ibu ya. Karena Daud datang ke situ bukan untuk lihat pertempuran, tapi dia tidak terima ketika bangsa Israel itu diolok-olok oleh Goliat. Dan dia juga mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Apa yang dikatakan oleh kakak-kakak Daud itu kasar, sarkas, jahat. Bapak Ibu bisa bayangkan tidak? Kalau di medan pertempuran saja sedang menghadapi Filistin, Eliab masih bisa berkata kasar kepada Daud. Kira-kira kalau di rumah seperti apa? Kira-kira ayah dan kakak-kakak Daud itu kata-katanya seperti apa? Saya rasa pasti kasar, jahat dan sarkas. Selain fisik dan verbal, pelecehan juga bisa berupa pelecehan seksual, bisa juga pelecehan psikologi. Dan saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, tanpa kita ketahui, kita ini sedang menghadapi orang-orang yang banyak dilecehkan juga di luar sana. Ada orang-orang yang menjadi korban pelecehan secara fisik, secara verbal, secara seksual, secara psikologi di luar sana. Atau bahkan mungkin kita mengalami. Pelecehan secara psikologi itu sifatnya memanipulasi perasaan seseorang, Bapak Ibu. Dan ingat bahwa pelecehan tersebut itu bisa menimbulkan luka generasi. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, perhatikan tindakan dan perkataan kita. Kita merasa kita orang Kristen atau apa, di depan kita manis-manis, kita rohani. Tapi ternyata kata-kata kita tidak menjadi berkat untuk anak kita. Cara kita ngilokno orang, cara kita ngomong jahat kepada orang, anak kita mendengarkan.
cara kita ngomong ke anak kita, cara kita mendidik anak kita, kalau itu sifatnya melecehkan, maka itu bisa menimbulkan luka generasi bagi anak-anak di bawah kita, bagi generasi di bawah kita. Sebuah perenungan ya Bapak Ibu. Jadi di balik Daud tidur dengan wanita lain, berpoligami, kemudian selingkuh dengan Batsheba, ternyata ayahnya dulu juga mau tidur dengan wanita lain, dengan pembantu perempuan Kanaan itu. Walaupun alasannya ya karena harus menjaga kemurnian dan sebagainya, tapi ya tetap saja bagi saya itu bukanlah teladan yang baik. Di balik Daud melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, ada kakak-kakaknya yang mau membunuh Daud di dalam kandungan. Ada ayahnya yang mengabaikan Daud di padang rumput untuk diserang oleh beruang dan singa. Di balik Daud mengabaikan anak-anaknya, ternyata ia diabaikan oleh ayahnya. Ini juga penting perhatikan Bapak Ibu. Di balik Daud mencari perhatian dan sentuhan dari para wanita, ternyata ia rindu dekapan dan pembelaan seorang ibu. Hati-hati bagi yang punya anak pria. Kalau Anda tidak mau anak Anda main perempuan, seorang ibu harus memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak tersebut. Di balik Daud menyalahgunakan kekuasaannya, ternyata ia pernah dilecehkan. Berpindah ke generasi di bawah Daud. Di balik Amnon lemah dengan wanita, yakni Tamar, sampai dia memperkosa Tamar. Ternyata ayahnya, yakni Daud, juga lemah dengan wanita, Batsheba. Di balik Absalom membunuh Amnon, melakukan pembunuhan berencana terhadap Amnon, kakak tirinya. Ternyata ayahnya, yakni Daud, juga pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria. Saya rasa pernyataan-pernyataan tersebut pada akhirnya dapat menjawab alasan di balik Daud melakukan kesalahan-kesalahan di hidupnya. Kalau Bapak Ibu merenungkan pernyataan-pernyataan tersebut, saya yakin Bapak Ibu pasti akan melihat sebuah benang merah. Apakah itu? Adanya luka generasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari Isai ke Daud, dari Daud ke anak-anaknya. Kalau rantai itu tidak terputus, akan terus berlanjut. Ya. Kalau kita santai-santai saja, kita merasa fine-fine saja dengan keluarga kita. Oh, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bisa menghafal firman Tuhan. Tetapi ternyata kita tidak tahu prakteknya. Jangan-jangan suatu saat anak kita akan menerima warisan luka tersebut. Nah, setelah kita melihat betapa bahayanya luka generasi, ya, maka sekarang yang menjadi pertanyaan paling penting adalah bagaimana cara kita sembuh dari luka generasi. Bagaimana kita menyembuhkan luka generasi. Terutama bagi kita yang sudah terlanjur mengalami luka generasi dari generasi di atas kita. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa kita semua di tempat ini adalah produk dari generasi sebelumnya. Kita tidak perlu kita jaim, kita tidak perlu, kita semua itu loh produk dari generasi sebelumnya. Kelebihan dan kelemahan kita itu produk dari generasi sebelumnya. Kita cuma perlu apa? Menanggalkan pride kita, ego kita, dan mengakui bahwa ya saya memang produk dari generasi yang sebelumnya. Tapi saya mau berubah karena Kristus ada di dalam saya. Mengapa kita perlu sembuh dari luka generasi? Supaya jangan sampai generasi di bawah kita terluka. Bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan dengan yang namanya rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Pendamaian. Ya, dan kita akan belajar tahapan rekonsiliasi yang kita perlukan supaya kita bisa sembuh dari luka generasi. Kita perlu jujur Bapak Ibu. Kita perlu jujur. Kita semua terluka. Saya terluka, Bapak Ibu semua terluka. Dan kita adalah produk dari generasi-generasi sebelumnya. Dan Tuhan ingin kita tuh jujur di hadapannya. Karena hanya dengan jujur kita bisa sembuh. Yang pertama, rekonsiliasi dengan Allah. Kalau kita mau menyembuhkan luka generasi, tidak ada cara lain selain pertama-tama kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Dan bagaimana kita bisa diperdamaikan dengan Allah? Disinilah kita patut bersyukur. Karena Yesus Kristus
sudah mati di atas kayu salib. Dan melalui karyanya kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Roma 5 ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian siapa? Anaknya, Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 19 menuliskan, sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Artinya ketika kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau menyampaikan bahwa secara otomatis kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Ya, jadi bersyukur kalau Bapak Ibu di tempat ini semua sudah percaya kepada Yesus, maka Bapak Ibu sudah melalui tahap rekonsiliasi yang pertama. Kedua, rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Karena luka generasi, gambar diri seseorang itu bisa rusak Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tidak heran kita bisa melihat seseorang yang begitu haus akan perhatian, ya. Segala-galanya harus diakui oleh orang. Kita tidak kaget ketika ada orang yang begitu membangun cangkang, ya, begitu keras. Kita tidak kaget ada orang-orang yang suka main wanita. Kita tidak kaget dengan orang yang suka menipu sana sini. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa gambar diri seseorang itu sedang rusak. Karena apa? Karena luka generasi. Lalu bagaimana gambar diri yang benar itu? Gambar diri yang benar adalah gambar diri yang semula Allah sudah tetapkan bagi kita manusia. Yakni segambar dan serupa dengan Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Seorang yang berdamai dengan dirinya sendiri akan menjadikan segambar dan serupa dengan Allah itu tujuan di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Seorang yang berdamai dengan dirinya sendiri tidak akan memberikan makan pada luka di dalam dirinya. Seorang yang berdamai dengan dirinya sendiri tidak akan lagi memiliki mental korban. Dia gak akan mungkin berkata, ya aku aja gini kok. Mau apa kamu? Saya memang begini ini. Bisa apa kamu? Belum tahu ya kamu kalau saya marah seperti apa. Belum tahu setanku keluar seperti apa. Apakah masih ada orang yang seperti itu di tempat ini? Saya jamin gak ada ya Bapak Ibu. Gak ada yang ngaku Bapak Ibu. Hal-hal tersebut sebenarnya menunjukkan kita masih suka berkubang di luka kita. Seharusnya sebagai seorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, kita melakukan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 hingga 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jangan gamon Bapak Ibu kalau bahasa anak sekarang, gagal move on, ya. Jangan gamon. Tetapi apa? Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan melakukan hal ini Bapak Ibu. Dia tidak akan lagi memberi makan pada luka di dalam dirinya. Dia tidak akan merasa, ya saya ini memang korban. Mau ya apa lagi? Kamu harus bisa menerima keadaan saya. Tidak seperti itu Bapak. Itu tandanya kita belum berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, rekonsiliasi dengan sesama. Pada bagian ini kita perlu berdamai dengan orang-orang yang telah menyakiti kita dan juga orang-orang yang telah kita sakiti. Amin Bapak Ibu. Amin. Mudah atau tidak Bapak Ibu? Sulit sekali. Saya sangat mengerti bahwa bagian ini tidaklah mudah. Tidak mudah. Ya, tetapi Roma 12 ayat 18 mengatakan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadilah pembawa damai Bapak Ibu, jangan troublemaker. Ya, Bapak Ibu pernah ya menjumpai di mana ada orang itu selalu ada masalah. Itu troublemaker. Tapilah jadilah pembawa damai, di mana ada kita masalah terselesaikan. Amin. Dan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 23 hingga 24 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dulu
Ini kata-kata Yesus. Kalau hati kita atau hati saudara kita terhadap kita nggak beres, tinggalkan, berdamailah dulu. Lalu baru kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Kalau kita mau supaya hidup kita menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan, berdamailah dengan orang-orang yang telah melukai kita dan juga dengan orang-orang yang telah kita lukai. Ingat ya Bapak Ibu, berdamai itu bukan hanya sekedar kata maaf ya. Anak saya L itu, waduh kalau ngomong maaf tuh gampangnya bukan main. Habis mukul saya, maaf Pak. Ya, habis ngapain, maaf Cima. Habis ngapain, maaf Cipa. Gampang sekali. Berdamai yang sesungguhnya bukan hanya sekedar masalah kata maaf, tetapi sikap hati. Coba Bapak Ibu evaluasi. Saya kalau kepikiran seseorang, hati saya gimana? Masih sejahtera atau enggak? Kalau saya enggak sejahtera, saya belum berdamai dengan orang tersebut. Ya. Pastikan ketika ada siapapun lewat di pikiran kita, hati kita damai sejahtera. Itu artinya kita sudah berdamai dengan sesama kita. Sekali lagi saya sangat mengerti bahwa bagian yang nomor 2 dan 3, rekonsiliasi dengan diri sendiri dan dengan sesama itu bukanlah hal yang mudah. Bukan. Sepanjang hidup kita akan berproses untuk selalu berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan sesama. Karena apa? Luka itu sudah ada, masih ada dalam kita. Bekasnya masih ada. Sejujurnya kalau saya mau menyampaikan, apakah bisa sembuh total? Tidak bisa Bapak Ibu ya. Justru disitulah Paulus mengatakan Tuhan mengatakan pada Paulus dalam kelemahan kuasa-Mu sempurna. Ya. Oleh karena itu kalau semisal Bapak Ibu merasa berat ya untuk melakukan, kalau yang bagian pertama rekonsiliasi dengan Allah gampang Bapak Ibu, otomatis kita diperdamaikan. Tapi bagian nomor 2 dan 3, kalau rasa-rasanya kita berat, kok angel ya. Gambar diri masih rusak, mengampuni orang, pengennya tuh golek masalah sama orang ya. Ingat bahwa kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Berdoalah dan mintalah kepada Roh Kudus supaya apa? Melembutkan hati kita. Dan mengisi hati kita dengan kasih Kristus. Karena jujur memang saya mau menyampaikan Bapak Ibu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri. Justru di situ kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, apa yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan saya mau Engkau yang pegang kendali atas hidup saya. Amin Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita sudah belajar ya, bahayanya luka generasi yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Saya menyebutnya dengan PLTK Bapak Ibu, bukan CLBK. Kalau CLBK itu cinta lama bersemi kembali. Kalau PLTK, pola lama terulang kembali. Jangan sampai dalam hidup kita kok ngelihat ke atas kita, lah kok podo ya ternyata saya sama papa saya sama engkong saya. Jangan, kalau itu hal yang baik lanjutkan. Tetapi kalau itu bukan hal yang buruk, jangan sampai PLTK. Dan tadi kita sudah belajar bahwa luka generasi itu bisa terjadi karena penolakan, pengabaian, dan pelecehan. Mungkin kita bisa jadi korban ketiga hal tersebut. Tetapi pastikan jangan sampai generasi di bawah kita menjadi korban tersebut. Artinya jangan sampai kita melanjutkan kesalahan atas kita. Dan untuk itu kita perlu sembuh dari yang namanya luka generasi. Dengan apa? Rekonsiliasi. Pertama, rekonsiliasi dengan Allah. Bersyukur karena karya Yesus kita diperdamaikan dengan Allah. Kedua, rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kita perlu memiliki gambar diri yang benar. Gambar diri yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang terakhir, rekonsiliasi dengan sesama. Ya, berdamailah dengan orang-orang yang melukai kita. Berdamailah dengan orang-orang yang kita lukai. Dan satu hal yang terpenting, libatkanlah Roh Kudus Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus gak bisa. Berdoa minta Roh Kudus jamah hati kita. Melembutkan hati kita dan mengisi kita dengan kasih Kristus. Ya. Saya percaya bahwa setiap daripada kita itu punya kekosongan. Ya, Blaise Pascal juga mengatakan hal yang sama. Kita punya kekosongan. Karena apa kekosongan itu? Luka generasi. Karena natur dosa yang sudah ada dalam diri manusia. Dan kita selama ini selalu mengisi kekosongan tersebut dengan apa? Dengan pengakuan orang lain. Dengan berbagai macam adiksi. Dengan kita membangun cangkang yang kuat. Kita selalu berusaha mengisi kekosongan itu. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kita tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan itu.
Ya, oleh karena itu saya berdoa supaya setiap kekosongan di dalam diri kita yang terjadi mungkin karena luka generasi, ya dipenuhi oleh Allah sendiri. Dipenuhi oleh kasih Kristus. Sehingga masing-masing kita ini menjadi pribadi yang utuh di dalam sebuah keluarga. Dan bersama dengan keluarga-keluarga kita mengiring Kristus menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.